pertemuan di PDI Perjuangan tuh makin terlihat. Di sini kita mulai semuanya untuk mengangkat yang namanya masalah-masalah sosial itu tidak hanya melulu berkaitan dengan urusan bansos, tidak hanya berkaitan dengan urusan BPJS, tidak hanya berkaitan dengan urusan-urusan yang sudah berjalan secara rutin. Ternyata masih banyak lubang-lubang, peluang-peluang yang berkaitan dengan sosial yang harus kita selesaikan bersama. Nah, hari ini saya minta tadi kepada Pak Ketua organisasi difabel di Kabupaten Tegal untuk membentuk yayasan. Ini saya berdiri ya, biar kelihatan. Jadi tadi saya minta Pak Hambali untuk membuat yayasan. Kenapa membuat yayasan? Karena yayasan ini menjadi satu-satunya payung atau menjadi satu-satunya media yang berbadan hukum yang nantinya bisa secara formal, legal, ya, bisa keliling ke semua lembaga untuk meminta bantuan, baik itu lembaga kementerian milik pemerintah, lembaga sosial milik pemerintah, lembaga swasta yang lain, termasuk perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMD milik pemerintah daerah Kabupaten Tegal. Kita ketok pintunya semua. Menggunakan apa? Yayasan. Kalau hanya organisasi biasa, hanya Pak Hambali, hanya ibu-ibu misalnya mewakili datang ke sana minta bantuan, itu masih ada kesan ini formal, legal apa orang. Tapi kalau yayasan itu ada auditnya, jadi orang pasti lebih percaya. Ya, jadi nanti saya minta Mas Hambali bikin yayasan, segera cari notaris, kalau perlu pakai notarisnya Pak Hutri, nanti aku yang bayar, bikin yayasannya, saya yang membiayai. Segera bikin struktur organisasinya, pembinanya siapa mau dimasukin Pak Hutri bisa, nanti pengarahnya salah satunya Mbak Enda bisa minta tolong dimasukkan. Ya, jadi ada banyak unsur di sana yang bisa masuk. Ya, nanti bersama-sama kita bergerak. Nanti kalau sudah keliling di Kabupaten Tegal, ya, perusahaan-perusahaan maupun ke perorangan para dermawan yang ada di Kabupaten Tegal ini, dermawannya banyak sebenarnya, tapi mereka bingung mau menyalurkan kemana. Saya tidak mau justru para dermawan ini menyerahkan bantuannya kepada organisasi, komunitas, atau di tempat-tempat yang sebetulnya hartanya tidak berbalik menjadi amalan kebaikan, kan eman-eman. Ya, tapi kalau lewat yayasan difabel ini insya Allah menjadi amalan jariah. Saya yakin semua orang banyak yang akan terketuk hatinya untuk membantu. Ya, jadi saya mulai dengan mendirikan yayasan, kita turun bersama. Kalau ada perusahaan besar yang tidak mau menyumbang yayasan difabel yang punya keterbatasan ini, silakan ngomong ke saya. Tak parani dewe. Aku pengen ngerti aja. Kalau aku yang datang mulai dikasih sumbangan, bayangkan DPR itu turun gitu sumbangan, yaitu saya. Orang pokok. Mau dibilang DPR itu jalan-jalan ngemis-ngemis. Orang apa? Aku ngemis kan ngomong sih orang punya kesempurnaan seperti kalian. Orang apa? Saya tidak pernah malu untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Justru ini saya tunggu apa yang bisa saya lakukan, tapi lebih punya makna, lebih punya manfaat itu tidak hanya sekarang, tapi sampai ke depan nanti. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ya. Banyak orang yang akan membantu, banyak orang yang akan di belakang Bapak Ibu sekalian, termasuk saya. Ya, jadi jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri, ya, jangan merasa kecil, jangan merasa tidak punya apa-apa. Bapak Ibu sekalian, di dunia hanya diberi keterbatasan, tapi kalau iman Islamnya dijalankan dengan baik, tetap semangat, ya, tetap menjalankan aktivitas yang seperti biasa. Ini aku dulu saja sih ya, tapi sedikit-sedikit baca lah. Jadi orang-orang yang di dunia diberi keterbatasan, tapi tetap menjalankan tuntunan yang disesuaikan dengan apa yang sudah Bapak Ibu pahami dalam agama Islam. Insya Allah yang namanya tempat khusus di surga itu sudah disediakan daripada saya yang lebih sempurna ini. Coba nanti kalau ada ustazah dicari, nanti aku tak baca lagi, sharing. Jadi orang-orang yang punya keterbatasan di dunia justru siapa yang sudah punya kapling di surga, jangan salah. Maka orang-orang
Nah jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Hutri dari MBI dan Bu Endang dari PDI Perjuangan yang sudah mau bersama-sama mengikatkan diri bersama saya membantu para difabel yang ada di Kabupaten Tegal. Insya Allah acara ini pun akan saya suarakan, akan saya laporkan kepada DPP Partai agar menjadi contoh kegiatan atau contoh komitmen yang juga dilakukan di seluruh Indonesia. Kita punya anggota DPR RI 128 orang ya yang ada di hampir 400 kabupaten kota. Kalau setiap anggota dia bisa mendirikan yayasan di satu kabupaten saja, ya atau paling tidak di dapilnya dia bikin satu atau dua kabupaten, alangkah indahnya hidup ini, ya semua difabel bisa terbantu melalui yayasan yang resmi, legal. Ya, jadi nanti kalau yayasannya sudah selesai, saya akan ajukan bantuan kepada Kementerian Sosial, itu sudah pasti. Yang kedua, kita ketok hati, ya pintu hati para pengusaha yang ada di Kabupaten Tegal untuk menyisihkan sedikit saja hasil usaha mereka untuk amal jariah dengan cara menyampaikan kepada teman-teman difabel di sini. Kalau lewat yayasan mereka percaya karena ada auditornya, nggak mungkin diselewengkan. Dan saya yakin teman-teman di sini juga nggak akan melakukan itu. Ya, nah kemudian dari saya sendiri, saya tadi lagi mikir kalau nggak punya yayasan susah dibantu. Nah dengan yayasan ini nanti pun yayasan sosial ya nanti segera diurus. Nah pengurusannya saya mohon teman-teman TKSK membantu prosesnya. Kalau perlu biaya minta Pak Utri ya, minta Pak Utri. Kalau nggak dikasih nanti aku yang ngambil dari dompetnya. Saya menjanjikan kalau yayasannya jadi dalam 1-2 bulan ini, dan insya Allah kita menemukan orang yang mau mewakafkan tanahnya 400 meter saja minimum, tahun ini saya akan bantu 1 miliar untuk membangun